Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswa SDN Blok C kelas 6? Semoga kita tetap sehat-sehat selalu, tetap terjaga kesehatan kita. Semoga bencana pandemi ini hilang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pelajaran TIK. Silakan bagi yang sudah punya buku atau LKS TIK-nya, buka bab 1, yaitu ikon pendukung pembuatan teks, gambar, tabel, dan grafik. Nah, di sini ada urutan materi. Yang pertama yaitu ikon pendukung pembuatan teks. Yang pertama, ikon identitas. Biasa disebut dengan identitas. Ini ada di sini. Ini yang atas disebut dengan first-line indent, yang di bawah yaitu left indent. Ini untuk perataan teks. Kalau kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan teks. Sebagai contoh misalnya SDN Blok C, terus kita bikin misalnya 2 paragraf. Nah, ini untuk rata atas dan ini untuk rata seterusnya, seperti itu. Nah, kalau ini yang atasnya, barisan atas biasanya untuk garis baru itu akan lebih menjorok ke sebelah kanan, seperti itu. Setelah mengenal ikon idential, kita juga bisa mengedit teks atau mengubah teks atau mengcopy teks dengan menu selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu ikon cut. Cut itu fungsinya apa? Cut itu untuk memotong, adanya di clipboard, ada di baris menu home. Sebagai contoh misalnya SDN Blok C, SDN Blok, kita blok dulu, kemudian klik cut. Nah, kita potong, hilang. Bisa, tapi bisa dikembalikan, misalnya taruh di sebelah sini dan klik paste. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu copy untuk menggandakan. Sebagai contoh kita blok. Untuk blok data kita sudah belajar di kelas 4, kelas 5 juga sudah diajarkan. Itu kita blok, klik kanan, klik kiri, kemudian tarik. Nah, seperti blok. Copy itu untuk menggandakan, kita blok, copy, kita klik paste juga, seperti itu fungsinya. Dan kemudian selanjutnya itu paste udah jelas ya, tadi sudah kita coba. Itu untuk mengeluarkan data yang sudah di copy dan kemudian yang sudah di cut. Dan kemudian ikon pin. Pin ini untuk mencari data. Misalnya kita cari data SDN, enter, maka secara otomatis akan ke blok, seperti itu. Itu fungsi dari pin. Kemudian ikon replay itu kalau kita klik replay, misalnya data SDN Blok C, kita akan ubah menjadi MTS. Nah, maka
akan berubah dengan sendirinya. SD berubah menjadi MTS. Jadi seperti itu. Itu untuk selanjutnya yaitu ikon pendukung pembuatan gambar. Silakan kalian sambil menulis atau ditulis tugas kelompok tersebut. Kalian perhatikan dan sambil ditulis. Ikon pendukung pembuatan gambar, karena sekarang belum aktif, maka kita insert terlebih dahulu gambarnya. Untuk insert gambar kita sudah belajar di kelas 5 cara menyisipkan gambar. Maka aktif dengan sendirinya. Tugas kelompok yang pertama yaitu gambar matahari itu disebut dengan brick. Ini ada brick. Nama ikonnya yaitu brick. Fungsinya untuk memberi kecerahan antara cerah atau normal, plus 40 dan lainnya. Itu nomor 1 itu ikon brick. Nomor 2 yaitu kontras. Kontras hitam. Fungsinya adalah mengubah kontras atau pewarnaan. Dan nomor 3 yaitu compress picture. Fungsinya apa? Compress picture yaitu untuk mengkompres, memperkecil memori yang ada pada gambar atau picture. Nah, ini sudah memperkecil resolusi gambarnya. Yang keempat, itu nama ikonnya adalah recolor. Di sini ada recolor. Fungsinya untuk apa? Mengubah warna hitam putih atau hitam banget itu, ya. Itu fungsi dari recolor. Itu untuk nama ikon nomor 4. Selanjutnya nomor 5 yaitu reset picture. Fungsinya apa reset picture? Itu untuk mengembalikan gambar. Misalnya kita berbesar, berarti kan udah diedit, maka di reset, maka kembali ke awal. Nomor 6 yaitu nama ikonnya adalah shutdown effect. Fungsinya apa? Memberikan efek. Macam-macam pilihan di sini efek. Memberikan efek pada gambar. Yang ketujuh yaitu nama ikonnya adalah nude shadow lift, yaitu memberikan efek ke samping kiri. Nah, efek sebelah sini samping kiri. Kemudian ini namanya nude shadow ring, yaitu memberikan efek sebelah kanan. Dan kemudian yang 9-nya yaitu nude shadow up, memberikan efek di atas. Kemudian yang nomor 10 yaitu nude shadow down, yaitu memberikan efek pada bagian bawah. Dan yang terakhir yang 11 yaitu shadow on off, mematikan efek. Ini hidup, ini mati, seperti itu. Dan nomor 12 yaitu rotate, memutar. Fungsinya adalah memutar gambar. Itu yang nomor 12 itulah. Yang selanjutnya yang nomor 13 yaitu crop. Fungsinya apa? Crop untuk memotong gambar. Dan kemudian nomor 4
Yang selanjutnya untuk nomor 14 itu picture border. Picture border ini apa? Memberikan warna list. Nah, maka akan berubah warnanya listnya. Dan kemudian yang nomor 15 itu position. Itu posisi gambar. Ke atas, tengah, dan lain. Dan selanjutnya nomor 16 itu dash. Itu memberikan garis putus-putus, garis titik-titik seperti itu. Garis kecil-kecilnya maka yang warna merah itu berubah garis. Dan kemudian nomor 17 yaitu width, untuk menebalkan garisnya. Akan tebalkan seperti itu. Maka berubah tebal. Dan kemudian yang terakhir yaitu nomor 18 itu wartex. Itu posisi gambar pada dokumen atau teks. Dan bisa misalnya ini kalau fix text itu gambarnya posisinya di belakang teks. Jadi posisinya di belakang teks. Kalau shoot itu akan di tengah-tengah, maka teksnya walaupun di sini ada teks maka tidak akan bercampur dengan gambarnya. Jadi seperti itu. Jadi posisi teks, posisi gambar untuk teks itu. Oke, itu saja materi komputer dari Bapak. Nanti kita lanjutkan minggu depan, yaitu mengenai tabel, kemudian mengenai grafik. Sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya ke grup. Nanti insya Allah Bapak jawab. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.